Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya di sini dalam pertemuan mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, pertemuan minggu ke-12. Di sini kita akan pelajari masalah monitoring SQL Server with alert and notification. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana sih caranya kita create alert ya atau notifikasi seperti itu dengan menggunakan email database. Jadi nanti kita akan mengutik-ngutik file atau tab atau menu yang bagian mail database seperti itu ya. Kemudian jika kalian lihat ya di job sheet-nya, nanti kita akan pelajari 3 subtopik, yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi mail database, kemudian bagaimana cara monitoring error pada SQL Server, kemudian bagaimana cara mengkonfigurasi operator alert dan notification, dimana untuk alert, operator, dan notification-nya nanti kita bisa forwardkan untuk ke email database seperti itu. Oke, kita langsung buka saja ya job sheet-nya. Oke, ini berikutnya adalah modul pertemuan ke-12 ya. Kita akan belajar tentang monitoring SQL Server with alert dan notifikasi ya. Di sini nanti kita akan pelajari materi praktikum yang ada di sini ya. Gimana caranya konfigurasi database email, gimana caranya konfigurasi SQL Server agent tapi dengan menggunakan profile ya. Mungkin ini agak berbeda dengan yang minggu kemarin. Kemudian bagaimana caranya melihat error log ya, kemudian cara cycle file log dan seterusnya yang ada di sini. Nah, berikut ini adalah penjelasan ya tentang konfigurasi database email. Teman-teman bisa baca ya, dibaca sekilas ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi database email. Kalau kita mengkonfigurasi database email, kita menggunakan database mail configuration wizard ya. Jadi kalau kalian lihat di SQL Server ya, kalau udah login kalian bisa klik di bagian manajemen ya, yang ini manajemen. Kemudian kalian bisa lihat di database email. Nah, nanti kita akan konfigurasinya di bagian ini, configure database email. Oke. Sebelum kita ke materi ya, sebelum kita mencoba-coba yang ada di sini ya, kita harus menjalankan script setup.sql dulu. Di sini yang ada di LMS itu bisa kalian download, kemudian bisa kalian jalankan. Jika pada pertemuan sebelumnya saya memperbolehkan kalian tidak menjalankan script setup SQL ya. Kalau pertemuan ini amannya kalian menjalankan file setup SQL. Di situ karena ada create agen-agen baru yang digunakan untuk praktikum ini. Jadi kalau kalian buka file setup SQL ya, di situ nanti kalian sesuaikan di sini ya. Kita nanti akan membuat database, membuat database test alert DB ya. Kemudian kita create database itu ya. Untuk ini kalian sesuaikan, terserah kalian di sini foldernya sesuai dengan di komputer kalian. Kemudian ada baiknya kalian menjalankan file setup DB ini, kalian jalankan per blok, maksudnya per blok ini per bagian. Jadi seperti ini ya, misalkan ini kan adalah bagian jika ada database test alert DB itu nanti akan delete terlebih dahulu seperti itu. Terus kalau sudah di delete nanti dia akan di create. Nanti kalian jalankannya per blok aja karena nanti di setiap ini ya eksekusi source yang ini biasanya nanti mungkin ada yang error, itu nanti kalian handlingnya lebih mudah kalau kalian jalankannya per blok. Ini karena saya sudah buat ya teman-teman, saya sudah buat test alert DB, saya nggak akan mengulangi lagi. Tapi di sini teman-teman silakan menjalankan ini dan mengubah konfigurasinya ya, yang ini. Kemudian yang diubah konfigurasinya otomatis yang ada settingan path yang seperti ini ya untuk penempatan database-nya ya, backupnya. Kemudian untuk
login name-nya ini kalian sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Kalau praktikum ini kalian lebih baiknya menggunakan login name yang sudah sysadmin. Kalau kalian lihat ya di sini kita set role-nya, kita lihat ya. Bentar. Misalkan contohnya yang ini ya, user ID tag yang ini ya, yang ini itu adalah sudah sysadmin. Kita lihat di server role ya. Ya ini udah sysadmin. Jika misalkan kalian user yang saat ini kalian pakai belum sysadmin, silakan dicentang yang bagian sysadmin ini. Jadi untuk ngeran agennya nanti biar nggak error seperti itu. Terus kalau sudah disesuaikan ya, yang ini kalian otomatis kalian ngerannya one by one seperti ini, di run dulu. Di sini kalian akan membuat job ya, agent name dengan nama backup log test alert DB. Kemudian di sini juga nanti add job server ya dengan nama yang ini. Nanti kalian ubah-ubahnya, perhatikan yang server name ini. Server name disesuaikan dengan nama server kalian yang ini. Kalau tadi ada login name berarti yang ini ya. Server name sesuaikan dengan nama yang ini, yang di pojok atas yang ini, nama servernya. Sampai ke bawah kalian run. Kalau sudah berhasil ya, di sini nanti kalian refresh, otomatis nanti keluar test alert DB yang ini ya. Terus kalau kalian lihat lagi di SQL Server Agent, oh ya jangan lupa di sini nanti SQL Servernya kalian aktifkan dulu ya. Kalian aktifkan. Kalau sudah running setup udah sukses, kalian refresh, itu nanti jobnya akan bertambah. Nah contohnya tadi kita bikin job di sini kan, kita yang execute ini, kita bikin job backup log alert test DB. Ini kan udah terbuat ya. Ini yang hasil dari praktikum kemarin, uncontacted prospect. Terus job that fails ini adalah yang ada di sini, job that succeed, terus job that fails. Jadi intinya baiknya di sini kalian ngeran setup gitu ya. Kalau sudah selesai di sini kita nanti langsung ke step selanjutnya, yaitu konfigurasi database email. Jadi ceritanya di sini ya, kalau kemarin kita punya agen, ceritanya seperti itu kan ya. Kita punya agen di sini. Kemudian agen itu dikasih tugas atau diberikan tugas untuk menjalankan perintah tertentu atau job-job tertentu. Kemarin saat berhasil ya, kalian bisa lihatnya itu lewat yang history ya. Berhasil atau enggak di situ kalian lihatnya lewat history yang di sebelah sini. Nah, di pertemuan kali ini kita coba kirim hasil dari olahan agen yang tadi ya. Jobnya itu nanti berhasil atau gagal ya, atau masih proses, misalkan seperti itu. Kita kirim juga hasilnya itu ke email ya. Jadi nanti contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah hasil dari praktikum kita kali ini yang saya kasih star ini ya. Ini saat saya menjalankan apakah email tes saya sudah berhasil atau enggak. Nah, itu nanti hasilnya dikirim via email. Kemudian saya saat menjalankan SQL Server Job System ya, backup log test alert yang barusan dibuat di sini ya. Agen ini kalau start, apakah dia berhasil atau tidak ya, seperti itu nanti akan dikirimkan via email di sini juga. Jadi sebagai operator ya misalkan, atau sebagai admin, kalian juga bisa lihat notifikasi itu nggak hanya di SQL Server, tetapi updatean notifikasi itu bisa kalian forwardkan ke email. Dalam contohnya di sini saya pakai Gmail, tapi nanti kalau kalian mau pakai email yang lainnya silakan ya. Di situ nanti akan ada perbedaan settingan port ya untuk setiap email yang berbeda. Kalau untuk kebutuhan job sheet kali ini amannya, misalkan ingin nggak begitu kesulitan, kalian
coba dulu pakai Gmail. Kalau sudah Gmail berhasil, kalian mau pakai email yang lainnya, mau pakai Outlook atau pakai email bawaan yang dari website kalian, misalkan kan ada emailnya ya, ada email servernya sendiri, itu bisa kalian setting sendiri seperti itu ya. Terus kita coba lagi ke sini lagi, yang ini. Setelah kalian nanti udah run setup SQL, nanti langsung klik konfigurasi database email. Kemudian kalian ini ya, lakukan ini. Jadi yang perintah itu tadi, kalian tinggal masuk manajemen, masuk database email yang ini, configure database email. Klik next saja ya. Jika belum pernah membuat ya profile email sebelumnya, kalian berarti pilih centang yang pertama ini. Tapi jika sudah pernah dan ingin mengeditnya ya, jadi misalkan nih pada praktikum ini karena kalian pertama kali membuat database email profile, kalian setup new yang ini ya. Terus pas waktu dalam percobaan mungkin ada errornya ya, kalian pilihnya yang manage database mail account and profile. Di sini misalkan contohnya saya tunjukkan yang manage dulu. Sebelumnya saya sudah buat yang dari job sheet, kemudian saya mau ubah itu keterangan yang ada di existing account yang sudah saya buat tadi ya, berarti kalian pilih yang ini. Terus kalian masukkan ini. Ya, mana yang mau kalian ubah seperti itu. Itu untuk mengubah. Sekarang kita back lagi. Kita create dulu. Ya. Di sini kita create. Nah, setupnya kalian sesuaikan. Setupnya kalian sesuaikan dengan yang ada di job sheet. Ini saya bagi jadi 2. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Jadi di sini pada profile name ya, new profile yang ini, profile name kalian isi SQL Server Agent profile, namanya ini ya. Mau pakai nama lain silakan ya. SQL Agent Server Profile. Terus setelah itu kita pada yang ini kita klik add ya. Terus account name-nya ya, type-nya kalian pilih yang ini, Adventure Work Administrator, yang sebelumnya sudah dibuat di file setup. Terus email address-nya ya, kalian pilih nama email kalian apa, di sini diklik. Terus ya, di sini kalau mau nambahkan email new account yang ada di sini, kalian bisa nambahin di sini account name-nya apa, email address-nya apa. Email address-nya itu email kalian ya. Display name-nya bisa kalian set, terserah dengan nama email kalian atau kalian kasih alias tersendiri. Terus server name-nya juga kalian sesuaikan ya. Server name-nya berarti kalian pakai SMTP Gmail ini, yang ini. Terus port number-nya kalian pakai 587. Kenapa 587? Kalian bisa nanti lihat di settingannya Gmail. Pas waktu kalian buka Gmail, di situ ada ketentuan port, settingan port ya. Portnya dia pakai port berapa, server name-nya dia pakai server name apa, itu bisa dilihat di situ. Kalau kalian pakai Gmail, pakai yang ini. Ini sesuaikan dengan yang ada di sini ya, diisi ya. Oke, kalau sudah, terus kalian pakai basic authentication ini. Basic authentication kalian isi juga. Di sini ya, isikan sesuai dengan email Gmail masing-masing. Ini alamat emailmu apa, seperti itu ya. Terus passwordnya apa, diisikan di sini. Ya jangan sampai salah. Kalau nulis passwordnya di sini salah ya nanti kalian nggak bisa kirim email. Jadi pastikan passwordnya benar, alamat emailnya benar, terus kalian klik OK seperti itu. Sudah OK, ini saya sudah bikin ya. Kalian nanti kalau belum bikin, start dari new database yang tadi, diisi semuanya, ikuti step yang nomor 5 ini, klik OK seperti itu ya. Setelah OK, terus kalian bisa pilih
yang tadi udah dibuat, klik OK lagi, seperti itu ya. Jadi add dulu, create new account dulu, baru nanti diisi seperti yang ini ya, baru nanti klik OK ya, terus muncul ini. Kalau saya di sini pakai ini, email yang ini ya. Terus kalian tinggal klik next ya. Di situ nanti kalian ada pengaturan profil ya. Di sini yang sudah saya buat yang pertama tadi, ini yang kedua ya, yang barusan. Di situ pengaturan profil kalian sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Di bagian public ya, ubah namanya. Kalau tadi kan saya pakai agent profile, yang no ini kalian ubah nanti jadi yes ya. Kalau kalian masih bikin satu ya, nanti munculnya yang ini aja, satu aja. Private profile ya, misalkan yang di sini kalian jadi yes juga. Di sini kalian set ya usernya. Kalau di sini pakai adventure ya, PS service ya, kalian bisa set user yang sedang aktif saat ini. Contohnya saya pakai yang ini ya, di set. Kalau udah oke, klik next terus finish. Itu nanti kalian akan selesai sampai di tahap yang nomor 7 ini. Sebelum kalian ke tahap nomor 8, sebelum melakukan uji kirim email ya, kita harus setting dulu email kita ya. Jadi jangan langsung ke nomor 8, kita setting dulu email kita yang di Gmail ya. Kalian masuk ke Google account ya. Di situ nanti kalian cari yang bagian keamanan. Nah, ini untuk sementara pas waktu praktikum ini ya, kalian misalkan sudah punya email ya, udah punya email, kemudian sudah kalian aktifkan verifikasi 2 langkah dan macam-macamnya, kalian nonaktifkan dulu untuk itu ya. Verifikasi 2 langkah dinonaktifkan. Terus akses aplikasi yang kurang aman, di sini kalian klik aktifkan. Biasanya on default nonaktif. Untuk keperluan praktikum kali ini kalian klik aktifkan terlebih dahulu, seperti itu. Jika settingan di sini sudah selesai, cuma setting 2 itu aja ya. Akses aplikasi yang kurang aman sama verifikasi 2 langkah ya. Kemudian kalian masuk lagi ke setting yang ada di sini. Di email kalian, see all setting. Kalian carilah yang bagian ini, IMAP. Kalian enable aja, enable IMAP ya, ini settingannya. Enable, nah ini set seperti ini. Kalian sesuaikan ya. Terus udah save. Nah, jika sudah seperti itu, nanti kalian baru melanjutkan ke step nomor 8 ya. Terus kita coba tadi yang sesuai dengan keterangan saya ya. Di sini kita coba configure email platform. Nah, di sini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya, ini kenapa kok 587 ya, kita pakai 587. Kenapa kok pilihnya smtp@gmail.com? Di sini emang sudah ada settingan ya. Untuk SMTP untuk email klien di sini. Jadi kalian mengikuti ini. Jadi misalkan kalau mau kalian pakai device yang lainnya ya, itu kalian bisa cek juga di settingan yang ada di sini ya. Untuk setiap email klien ya, untuk setiap email provider, ininya juga portnya juga nanti akan beda-beda seperti itu. Jika sudah kalian langsung ke lakukan uji coba kirim email dari SQL Server ya. Terkadang ada beberapa komputer yang saat firewallnya nyala ya, itu nggak mau kirim. Bisa aja pas waktu kalian lakukan setting tadi, kalian lakukan, nah ini ya, send test email. Saya coba send test emailnya ke email yang tadi seperti ini ya, send test. Oke. Setelah itu kita bisa lihatnya ya, kita bisa view database emailnya. Nah ini kalian bisa lihat di sini
Nah, ini kan ada banyak yang tadi ya, error-error. Error-error ini adalah hasil dari mungkin yang ada di job sheet ini settingannya kurang ya. Jadi kita coba teman-teman misalkan menghasilkan error yang banyak seperti saya ini, teman-teman bisa ngikuti contoh settingan yang dari saya, nanti bisa start ya. Kalau masih tetap error ya, pas waktu di sini ini refresh ya. Ini kan udah started ya, udah terkirim, nanti kita bisa lihat di email yang tadi. Kita cek. Kita masuk ke inbox dulu. Nah, ini yang tadi yang dikirim. Ini ya, barusan terkirim. Ya. Ini saya Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, yang ini kan tadi nulisnya salah ya, kurang.com, dia muncul seperti ini, error ya, errornya muncul. Kita coba lagi, kita benerkan lagi yang ini, dia nanti bisa kekirim lagi nggak. Jadi di sini kalau sukses ya, tes email sukses, dia muncul kekirim. Ini contohnya ya. Nah, ini this is a test email sent from database. Ini yang tadi ya, yang tadi barusan dikirim tadi ya. Ternyata muncul lagi kayak gini lagi, address not found. Ternyata tadi ngisinya kurang.com yang ini. Kita coba kirim lagi. Tadi udah ya, setes email, kita refresh. Send test email dulu, terus ditunggu. Nah, ini udah bener kan tadi tulisannya, this is a test email sent from database mail on laptop ini ya. Tulisan yang ini bisa kalian ubah-ubah sih di sini. Ini kan bisa ya, udah berhasil, bisa klik OK. Untuk settingan, untuk misalkan kalau error-error, kalian bisa buka ke log viewer ya, di database email, terus view database mail log ini buat untuk lihat yang error-errornya ya. Terus yang ini tadi, yang hasil email yang tadi ini, yang tulisan ini tadi, itu kalian ngaturnya yang di sini kan, bisa kalian ubah-ubah ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, sudah masuk ke email seperti ini, berarti tandanya berhasil ya. Di situ kalian bisa langsung lanjut ke step yang selanjutnya, lakukan pengecekan email event log. Email event log kita coba pakai yang ini. Nah, di sini ada email event lognya, database mail test. Nah, kan di sini udah kelihatan ya, jam berapa. Nah, sekarang ini jam, misalkan ini ya, sekarang tanggalnya udah kebaca semuanya ya. Terus kalau tadi kalian bikinnya via GUI ya, di situ kita bisa juga bikin via SQL Server ya, dimana kita bisa bikin profile itu pakai seperti ini. Kita bisa send test email ya, itu pakai perintah ini, msdb dbo sp send dbmail, pakai perintah ini juga bisa ya. Terus jika sudah berhasil ya, kalian lakukan cek yang ini ya, untuk mengetahui hasilnya. Di sini kan yang tadi contohnya ya sudah berhasil kan, langsung send statusnya 2 ya, sukses berarti. Terus kita kemana lagi? Di
di sini percobaan yang ini ya 131 itu kita akan melihat SQL Server log file ya. Di sini aktivitas apa aja yang ada di dalam SQL Server ini kita bisa lihat di bagian tab manajemen, cari yang SQL Server log. Nah, di sini ada arsip lognya ya. Bisa kalian lihat ya. Yang current contohnya yang ini. Contoh yang ini kita run. Nah, di sini kalian bisa lihat yang current, klik kanan current, klik view SQL Server log. Pada log file viewer review beberapa log file yang masuk. Pastikan scroll window ke kanan untuk melihat kolom apa saja. Nah, di sini kan kalian bisa review ya. Log yang masuk itu apa saja di sini. Kalian bisa cek yang ini SQL Server atau log yang masuk tadi apa. Nah, di sini ada database email. Nah, ini contohnya. Kalau pengen menampilkan database email saja bisa di sini. Nah, ini database mail process start, database mail process shutting down, dan seterusnya. Ada keterangannya di sini. Kalau mau lihat log SQL Server agent, nah kalian bisa cek di sini juga ya. Ada macam-macamnya ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua di sini kita mau menunjukkan kalau tadi saya pakai SQL Server log ini menunjukkan log ya, tapi bisa pakai aplikasi SSMS ya. Kemudian kalau kita mau lihat lokasi log file kita juga bisa cek di Windows Explorer. Tempatnya di mana? Nah, kalian tadi kan sudah setting kan file lognya di sebelah mana. Kalian bisa lihat di yang LDF kan, log file, log definition file. Kalian di situ kan di C, SMBD, MKTJ ini ya. Kalau sudah dibuka, nah di sini kalian bisa lihat di sini lognya sudah ada. Jadi nanti setiap ada kegiatan atau setiap ada event, kesimpanlah file lognya di sini ya. Ini kan akan terupdate terus seperti itu ya. Ini jangan lupa nanti di capture ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini ya. Kemudian selain current database ini ya, kita kan punya 6 file arsip lagi di folder ini ya. 6 arsip lagi itu adalah dia menampilkan log file ya. Kalau contohnya di sini dia per tanggal 28 misalkan. Log filenya ini. Kemudian yang ini juga per tanggal 21. Log filenya adalah ini. Dan seterusnya sampai dia ada 6 ini ya. Jadi ada inisialisasi waktu 6 hari terakhir kalian mau menjalankan SQL ini. Disimpan di sini. Ya. Kemudian kita diminta untuk menjalankan perintah SP cycle error log ya. Di sini kita bisa melihat error log kita yang terbaru, kita refresh ulang, kita execute aja. Nah, nanti di sini kita pastikan file log kita itu nanti apa sudah sesuai dengan detik terakhir kalian menjalankan yang ini tadi. Kan ini nanti akan terupdate ya. Contohnya yang ini ya. Currentnya kan ini nanti terupdate 24/4. Contohnya seperti ya. Nah, ini terupdate sesuai dengan yang saat ini dilakukan ya, karena kita pakai cycle ya current log yang di situ. Oke, jadi setiap ada peristiwa yang masuk di sini filenya juga akan nanti terupdate seperti itu ya di file log ini. Nah, jika tadi kita sudah bisa mengirimkan ya di agent ya, job itu sudah berhasil atau job itu gagal, kita kirimkan pemberitahuan ke email. Yang sekarang adalah kita konfigurasi pemberitahuan itu atau notifikasi itu ke operator, dimana operator itu adalah orang ya yang bertanggung jawab terhadap jobnya itu, seperti itu. Jadi kalau kalian bisa baca ya di sini ya, di SQL agent itu nanti kan ada operator, siapa yang bertanggung jawab
ya untuk menjalankan job itu. Nah, di operator itu nanti kalian bisa mengatur alert atau notifikasinya. Di situ kalian bisa pakai 3 cara ya. Kalian bisa pakai email, kalian bisa pakai pager, atau kalian bisa pakai NetSend ya. Yang akan dipraktekkan di sini adalah yang pakai email yang ini ya. Kemudian di sini kan kalian juga akan diminta untuk membuat alert, di mana alert itu adalah peringatan ya, apa yang terjadi di situ nanti muncul peringatan seperti itu. Nah, alert itu dapat dibuat dengan menggunakan GUI, atau kalian juga bisa memanggil store prosedur, sama seperti kalau kalian membuat server agent ya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat profile email, agent mail profile namanya. Di situ di profile email itu nanti kita bisa menentukan operator mana atau pihak-pihak mana yang bisa menerima email kita. Jadi kita harus bikin email profilnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung klik di sini ya, properties. Kemudian bagian alert system. Nah, di sini itu kalian pakai enable mail profile ya. Yang ini yang dipakai. Nah, kemudian di sini mail system kan database email, dipilih itu mail profile disesuaikan ya, kita pakai SQL Server Agent Profile. Kemudian kalian langsung klik OK ya. Setelah diklik OK, kayak kita nanti akan membuat operator baru ya, operator baru. Kalian kalau udah terus klik OK. Ini karena saya sudah buat ya. Kalau sudah kalian klik OK. Nah, kalau saya sudah buat, saya klik cancel dulu. Terus kalian ini pakai yang ini, new operator. Udah buat profil email, kita buat profil new operator. Nah, di new operator itu nanti kalian isinya kalian sesuaikan dengan ini. Name berarti DBA support team seperti ini. Emailnya apa? Baru kalian klik OK. Kita coba lihat yang sudah jadi. Ini saya sudah buat. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Kalau sudah, kalian bisa klik OK. Nah, yang ini langsung kalian klik OK. Terus kemudian kalian langsung konfigurasi job backup log test alert DB ya. Dimana job yang ini itu sudah dibuat di file setup yang tadi ya. Di situ kita langsung masuk ke job, kita pilih yang ini, kemudian backup log test alert DB, kita klik properties. Setelah klik properties, kita pilih yang notification ya. Pada barisan email ini nanti kalian centang ya. Terus pilih DBA support team yang tadi udah dibuat, yang ini kan tadi kan udah buat yang ini nih. Sekarang kita masuk ke job SQL Server Agent yang backup log test alert, kemudian kita tentukan di sini operatornya yang mau dikasih notifikasi itu yang mana, seperti itu. Di sini DBA support team ya. Kemudian emailnya apa? When the job succeed aja di situ. Sebenarnya di sini ada 3 pilihan ya, saat jobnya sukses, gagal, atau yang komplit ya. Nanti kalau kalian pilih yang gagal, jika jobnya gagal itu baru ngirim ke email kalian. Jika yang ini, jika jobnya sukses itu baru ngirim ke email kalian. Atau kalau yang ini, jika jobnya sudah selesai baru ngirim ke email kalian. Kita coba pilih yang job sukses, yang ini. Kemudian kalian klik OK ya. Setelah itu, setelah ngatur-ngatur yang tadi ya, terus kita restart. Nah, ini di yang bagian D ini kita restart lagi. SQL Server tadi udah diatur, kita restart. Nah, restart ya, muncul ini, klik yes saja. Terus kita jalankan job. Nah, ini tunggu aja sampai start. Udah start kan ini yang bawah ini ya.
Terus kita coba jalankan jobnya. Job yang mana? Job yang backup lab test alert DB yang tadi di run. Ini ya, yang ini ya. Kita start job at step, ditunggu. Nah, ini kan sudah sukses semuanya ya. Terus kalian cek ke email kalian apakah udah berhasil terkirim atau belum, seperti itu. Kita cek. Nah, ini ya, the job succeed. Jamnya kan bisa kalian lihat ya di sini 20.54 ya. Jam sekarang saat saya bikin video. Nah, kalau berhasil ini nanti munculnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di sini kita bisa kirim email ke email kita ya, kirim notifikasi ya tentang apapun yang terjadi di server ya. Dalam hal ini contohnya dia pakai agent ya, yang untuk backup log test alert DB ya. Contohnya di sini dia agent ini ya. Terus nah ini di agent ini itu dia scheduling ya, setiap 3 jam dia menjalankan tugas ya untuk backup log seperti itu ya. Kemudian tugasnya itu jika sudah berhasil kita kirimkan ke email. Jadi intinya itu, saya punya jobnya itu jika sudah berhasil kita juga bisa kirimkan ke email, dimana penerimanya atau operatornya bisa kita tentukan, dan dimana juga isinya itu bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Isinya yang ini kan bisa diubah-ubah. Kemudian kita juga bisa ngeceknya dengan perintah yang ini ya, mail itemnya apa udah kekirim atau belum. Kita bisa ngeceknya dengan perintah ini. Kalian lihat send statusnya 2 berarti udah kekirim, seperti itu. Nah, itu untuk percobaan yang gimana caranya kita membuat operator ya, kemudian profile untuk email ya. Nah, percobaan yang selanjutnya lagi kita adalah membuat alert ya, peringatan new alert. Nah, di sini kita akan membuat alert ya. Di sini kalian masuk ke yang ini, alert di bawah ini ya. Alert, kemudian kalian new alert. Kemudian silakan isi namanya adalah transaction log file alert DB full, disesuaikan dengan yang itu ya. Oke, alert DB full. Tabnya SQL Server Alert ya. Pada ini nanti kalian pilih database-nya yang test alert ya. Terus pilih error number-nya ini ada 9002 ya. Setelah itu di panel response itu nanti kalian ceknya ke nah ini execute job, pilih yang backup mana ini, backup log test alert yang ini ya. Kemudian di operatornya kalian pilih yang email gini, seperti ini. Terus klik OK. Oke ya, kalau sudah oke, ini saya udah bikin sebelumnya. Kita lihat properties yang ada di sini. Ini yang udah jadi ya. Jadinya seperti ini, email ya. Oke, udah itu 2 ini aja yang diubah. Setelah itu oke, kalian eksekusi batch yang ini ya. Use test alert DB, ini create table ya. Terus ini di eksekusi. Oke, saya create table dulu. Ya, terus ini kita run, execute.
Oke, ada yang error sebentar. Nah ini ya, tadi kurang S ya. Kalau udah dijalankan, ini tadi nanti kalian jalankan. Setelah kalian jalankan itu nanti akan terinput seperti ini ya, tes data seperti ini. Kemudian kalian diminta untuk melihat history alert ya, dengan caranya yang seperti ini ya. Kita expand alert dulu, kemudian kita klik properties, terus pilih yang history ya. Nah ini kan udah kelihatan alertnya di sini ya. Kita klik OK dulu, kemudian kita jalankan ini sysmail mail item yang ini, kita ngecek apakah emailnya berhasil terkirim. Kita coba. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini nyepam email ini ya. Ini tadi yang tugas yang tadi ya, saat saya menjalankan yang ini ya, terus semua jobnya masuk ke email semuanya. Di sini ada 58 email baru sampai sebanyak ini ya. Itu ya berarti sudah sukses untuk log tes alert DB, ada tulisan sukses. Sudah, itu aja untuk job sheet kali ini, itu saja ya. Kalian silakan coba sesuai dengan yang ada di tutorial yang saya lakukan tadi. Kalian ikuti, tapi jangan lupa juga kalian screenshot ya, seperti biasanya kalian screenshot. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ke email, ke WhatsApp ya. Kemudian atau kalian juga bisa bertanya saat kelas berjalan. Itu saja tutorial dari saya untuk praktikum pertemuan ke-12 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.